Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo saderenge kita lanjutaken ngaji kita niki makalah yang ke-26. Kita awal dengan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidayna wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu as-sadisatu wal ishrun. Ini maqalah yang ke-26. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda. Ini maqalah ini berupa hadis Nabi. Beliau bersabda, innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yahtajju, akan berhujjah, akan menjadikan alasan. Ya, hujjah itu dalil atau alasan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang. Bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang. 4 orang ini yang oleh Allah nanti akan dijadikan alasan, contoh deh. Ala arba'ati ajnasin, untuk menjawab atas 4 golongan orang. Jadi Allah akan menjadikan 4 manusia ini dijadikan hujjah, alasan bagi orang-orang yang nanti akan ketika dihisab itu bulat di hadapan Allah. Maka orang 4 ini akan dijadikan contohnya, alasannya. Ala arba'ati ajnasin minan nas. Jadi Allah akan menjawab alasan 4 manusia ini, jenis ini, 4 orang ini, dengan 4 manusia juga, yaitu hamba Allah, para nabi tentunya. Yang pertama yaitu alal aghniyai bi Sulaimana. Allah akan menjadikan hujjah, alasan menjawab orang-orang yang kaya itu. Bi Sulaimana, dengan Nabi Sulaiman. Jadi nanti kalau di hari kiamat orang-orang yang kaya dihisab oleh Allah, ditanya, kenapa lima taraktum al ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Jadi itu nanti akan diajukan oleh Allah pertanyaan itu kepada orang-orang yang kaya. Kalau mereka menjawab
nahnu masghuluna bil amwal, ya Allah kami ini sibuk ngurusi harta kami, ngurusi aset-aset kami, jadi gak sempat ibadah ya Allah lah. Kalau itu yang dijadikan alasan nanti oleh orang-orang yang kaya, maka qalallahu lahum, Allah akan menjawab. Nah ini yang dimaksud jadi hujjah, jadi alasan. Fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman. Nanti Allah akan menjawab, bertanya lagi, mana yang lebih besar, asetmu atau asetnya Sulaiman? Kerajaanmu apa kerajaan Sulaiman? Mana yang lebih banyak, hartamu atau harta Sulaiman? Sulaiman yang Nabi Sulaiman maksudnya, yang seorang raja yang kaya, itu saja dia lam yatruk al ibadah, dia tidak meninggalkan ibadah, sibuk ngurusi apa, toko gak ibadah misalnya, sibuk ngurusi apa, aset tanahnya sak kota gak ibadah. Ini Nabi Sulaiman itu menguasai negeri-negeri yang luas, kekayaannya pagere mawon itu dari emas permata. Nah itu lam yatruk al ibadah. Nah, sampean gak duwe tambang, gak duwe tambang emas, tambak ya gak duwe lho, sibuk itu, nemen mungkin gitulah. Jadi Allah nanti akan menjadikan Nabi Sulaiman itu hujjah bagi orang-orang yang kaya. Jadi alal aghniyai, bagi orang-orang yang kaya Allah akan memberikan contoh, yaitu Nabi Sulaiman bin Dawud, putranya Nabi Dawud itu, bahwa beliau orang yang kaya, penguasa, tapi ya tetap ibadah. Nah, jadi makalah ini yang kemudian nanti biasanya dulu ulama kita, kiai-kiai dulu di kampung itu mengajarkan, eman temen wong kang sugih ora sembayang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Nah, jadi ya itu syair-syair itu dibuat ya berdasarkan hadis Nabi. Jadi itu mengajarkannya mudah sekali. Eman temen wong kang sugih. Tapi kalau di hadis ini tidak ada eman temen wong kang ayu gak sembahyang, nggak ada ternyata. Biasanya kan ada tambahan ini. Untung kan, woi itu tambahan iki bid'ah ya, jadi kalau ini nggak ada, ini kita lihat. Wa alal abidi bi Yusufa, ini wa alal abidi, dan Allah akan menjadikan, akan berhujjah atas orang-orang atau hamba sahaya, budak. Misalnya ada para budak itu kok tidak beribadah, tidak beriman ya, tidak beribadah. Budak itu kan di bawahnya pembantu. Jadi itu budak itu bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan, melayani tuannya, majikannya. Kalau budak-budak nanti ditanya, lima taraktum al ibadah, kenapa kamu gak ibadah? Kemudian mereka beralasan, ya Allah kami sibuk melayani majikan-majikan kami. Jeragan kula rewel ya Allah, hari gak kober ibadahnya. Maka Allah akan berhujjah bi Yusufa, dengan Nabi Yusuf. Kenapa? Nabi Yusuf itu budak. Nabi Yusuf itu dijual di pasar budak di Mesir saat itu. Kemudian beli oleh seorang perdana menteri.
Jadi dibeli di pasar budak. Karena ketika dibuang oleh saudara-saudaranya di hutan, di sumur itu, kemudian diketemukan oleh kafilah yang kemudian dijual di pasar budak. Lah Nabi Yusuf nanti oleh Allah jadikan hujah. Itu Yusuf itu budak tapi ya lam yatruk al ibadah, dia tidak meninggalkan ibadah karena status budaknya. Wa alal mardo dan atas orang-orang yang sakit Allah akan berhujjah, beralasan. Ketika orang yang sakit itu ditanya, kamu kok gak ibadah, gak sholat, mereka jawab, ya Allah kalau sakit terus dan ya akean sehat ya, kalau sakit terus ya Allah winginani encok kumat wingi udunen ya, loro untu macam-macam lah, komplikasi kumpul. Kalau mengeluh dan beralasan kepada Allah, ya Allah kami sakit, misalnya sepanjang hidup saya itu sakitnya terus berganti, maka Allah akan berhujjah bi Ayyub dengan Nabi Ayyub. Jadi bi Ayyub dengan Nabi Ayyub, Allah akan memberi contoh. Lebih berat mana sakitmu dengan sakitnya hambaku yaitu Ayyub. Abdi Ayyub maradun syadidan. Hambaku Ayyub itu sakit dengan sakit yang sangat berat. Wa huwa lam yatruk al ibadah, tapi dia yang enggak pernah meninggalkan ibadah. Awakmu loro encok di dia wis gak ibadah misalnya. Jadi kita kan ibadah utamanya misalnya sholat yang paling tampak itu kan tak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Dengan duduk kok gak bisa, dengan tidur. Tidur miring. Miring berarti miring ke kanan. Berarti sirai nyenantang lor ngadep kiblat. Kalau gak bisa, wong sing loro iku napa niki jenenge? Ulikat kanan nih sing tengen niki ketindian dedek cokot-cokot meluma kepalanya diganjel bantal ngadep, berarti sikil ini tengkilen meluma gak iso miring, gak iso ya wis disolati ya wis mawon apa maneh. Nah is finish nanti kan. Wa alal fuqara'i tadi. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sakit-sakit yang sampai kita ini berat ibadahnya. Loro gak apa-apa, loro panumen mana apa. Pilek-pilek gak apa-apa lah. Watu-watu mboten saya ngersulu, alhamdulillah sih watu. Wonten kulit kula niku sakit. Nek damel sendekul aku jane yo gak apa-apa mati saiki, sing penting aja gak usah loro-loroan. Karepe lucu. Nek wae awake loro kabeh jare aku mati saiki lho gak apa-apa. Tapi karepku yo gak usah loro ngene kayak keren. Ojo nggih karep kula nggih ngoten. Padahal diberikan sakit itu seperti sering saya sampaikan itu dalam hadis, rintiannya itu sama dengan orang beristighfar. Jenazah sambatan aduh, betul sami kali bertasbih. Karena itu kalau kita diuji oleh Allah sakit, kita harus senang, supaya nggak tambah berat, senang, karena kita sedang dihapuskan dosa-dosanya. Wa 'alal fuqara'i bi Isa, dan Allah akan berhujjah kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin bi Isa dengan Nabi Isa.
Kalau orang-orang yang fakir, orang-orang miskin nanti ketika ditanya oleh Allah, lima taraktum al ibadah, kenapa kamu tidak beribadah? Kalau mereka menjawab nahnu masyghuluna bi masyaqqatil fakri, ya Allah, kami ini karena sibuk dengan kesulitan-kesulitan, susahnya hidup ini ya Allah dalam kefakiran, maka Allah akan menjawab, abdi Isa afqoro man fil ardi, afqoru man fil ardi, Isa itu hambaku yang paling fakir di bumi ini. Wa huwa lam yamliku syai'an, dia tidak punya apa-apa, minat dunia, dari dunia. Falaisa lahu baitun wala malun, Nabi Isa itu gak punya rumah, gak punya harta. Wala zaujatun, nah ini lah melas mana gak duwe bojo. Nah ini tadi le greges ngene ya sih, kan sing usuk-usuk. Tapi wahuwa lam yatruk al ibadah, dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi itu 4 orang nanti akan dijadikan hujah, alasan, contoh. Kalau ada orang-orang yang ditanya oleh Allah di akhirat merengkel karena kesibukan hartanya, karena kedudukannya yang jadi kuli atau jadi apa, sibuk melayani majikannya, karena sekarang perbudakan tidak ada. Orang-orang yang beralasan dengan sakitnya, orang-orang yang beralasan dengan sulit kehidupan karena miskin, maka Allah akan menjadikan Nabi Sulaiman sebagai contohnya orang yang kaya tapi rajin ibadahnya. Yusuf orang budak yang melayani majikannya tapi rajin ibadahnya. Orang yang sakit seperti Nabi Ayub tetap ibadah, dan demikian juga Nabi Isa itu orang yang paling fakir, rumah gak punya, harta gak punya, istri gak punya. Nah, ini itu ibadahnya istiqomah. Setunggal mali al maqalatus sabi'atu wal ishrun, maqalah yang ke 27. Wa an Sa'd bin Bilalin rahimahullah, dari Sa'ad bin Bilal rahimahullah, annal abda, bahwa seorang hamba itu idza adznaba, apabila dia telah berbuat dosa, jika dia berbuat dosa, minallahi ta'ala alaihi bi arba'i hisolin, dia akan tetap mendapatkan dari Allah apa, arba'at bi arba'i hisolin. Jadi apabila orang itu berbuat dosa, itu oleh Allah tetap dia akan diberi 4 hal ini. Tidak ketika karena kasih sayang Allah ini kepada umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, walaupun dia telah berbuat dosa, oleh Allah tetap saja dengan rahmatnya dikasih 4 hal. Tidak langsung begitu melanggar langsung dihabisi, tidak. Ini karena rahmatnya Allah. Yang pertama adalah la yuhjibu anhu ar-rizqu, tidak dihalangi rizkinya. Nah, ini walaupun dia berbuat dosa, oleh Allah tetap saja disuplai rizkinya. Nah, ini karena kasih sayang Allah. Padahal kalau kita misalnya ada jenengan gak ada karyawan, mungkin bolos kalau iki gaji di stop sih kan, langsung ditangguhkan dulu sejarno sih. Kalau mau ngambil ini meneh emben. Tapi Gusti Allah karena rahmatnya Allah,
walaupun dia berdosa tetap rizkinya dikirimkan oleh Allah, tidak dihalangi rizkinya. Yang kedua, wala yuhjibu anhu as-sihhatu, walaupun dia itu berbuat dosa ya tetap saja sehat walafiat. Coba kalau kita ini sekali berbuat dosa langsung kekuatan diambil langsung loyo libra ya. Tapi tidak, sehingga banyak orang pelaku dosa, pelaku maksiat ya seger-seger ya kan? Jadi ini karena semua ya kehendak Allah. Jadi Allah walaupun manusia itu berbuat dosa, tetap 4 hal ini akan diberikan oleh Allah. Wala yudhiru alaihi ad-dambu, dan berikutnya adalah Allah tidak akan menampakkan dosanya itu, sehingga banyak para pendosa ya kita tidak tahu, orang-orang nggak tahu, padahal penuh dosa. Andai saja orang ini tahu aib-aib kita, ya pasti mereka tidak ada yang hormat kepada kita. Ya ini semua karena rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Karena itu kalau kemudian termasuk tambah murkanya Allah itu adalah orang sudah berbuat dosa dicerita-ceritakan, Allah saja itu menutupi dosanya. Maka kalau kita terlanjur berbuat dosa ya kita segera istighfar dan memohon oleh Allah, hanya tidak, ya Allah jangan hanya Engkau tutupi dosaku, tapi aku berharap Engkau menghapus dan menghilangkan dosa-dosa itu. Nah, itu. Nah, sekarang kan banyak orang sudah berbuat dosa diceritakan sendiri, diposting, diviralkan sendiri. Wah ini yang murkanya Allah lebih besar. Mestinya oleh Allah ditutupi itu karena Allah memberi kesempatan, dia akan bertobat, dia akan kembali ke jalan yang benar. Nah, tambah diworo-woro, ini yang menambah murkanya Allah. Wala yu'aqibuhu ajilan, dan Allah tidak mengadabnya, tidak menyiksa karena dosanya itu ajilan, segera di dunia. Jadi Allah tidak menghukum, wala yu'aqibuhu ajilan, Allah tidak menghukumnya langsung. Nah, ini umat Rasulullah. Karena kalau umat terdahulu itu ada yang bangkang itu langsung dihukum, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu begitu dilarang oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini loh. Nabi Adam tidak hanya mendekat tapi mengambil dan makan buahnya, langsung dihukum. Jadi itu, maka ini termasuk dari nikmat yang diberikan rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad itu. Walaupun dia berbuat dosa itu tetap diberikan 4 hal, rizkinya tidak dihalangi, sehingga banyak para pendosa ya dapat rizki terus saja. Karena itu kita tidak kemudian jangan jadi iri karena wah dia itu para pendosa, pemabuk, penjudi, tapi kok rezeki ini lancar-lancar mohon misalnya. Jangan lihat itu. Kemudian tidak dihalangi kesehatannya. Dia ini pelaku maksiat tapi tetap sehat walafiat. Sementara ada yang rajin ibadah, ngeri-ngeriin ya itu. Jadi itu juga tidak sebagai ukuran bahwa ini diridhoi oleh Allah. Pokoknya semua perbuatan yang baik itu pasti diridhoi oleh Allah. Tapi perbuatan jahat, maksiat, walaupun dia tetap sehat, selamat, itu bukan berarti wah ini diridhoi oleh Allah. Enggak.
Nanti ada, kalau itu ukurannya, orang pergi ke tempat maksiat, ke bar, minum minuman keras, kemudian berzina, pulangnya sehat walafiat, oh ini berarti diridhoi. Nanti ada orang ibadah, berangkat haji umroh, pulang sakit meninggal, wah ini enggak mabrurah, tak bisa jadi ukuran. Tadi karena Allah itu, karena rahmatnya Allah diantaranya adalah tidak mengadab, tidak menghukum langsung orang yang bersalah itu, karena ditangguhkan. Nah, ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.